Suatu hari dalam kehidupanku sebagai seorang full-time freelancer dan full-time ilustrator. Nah, bising banget ya emang kalau di desa, apalagi pagi-pagi dan weekend. Jadi banyak banget suara-suara kayak gergaji mesin, terus juga suara-suara di masjid ya, Masya Allah. Nah, pagi-pagi seperti biasa kita nyapu halaman, disapu sampai bersih ya teman-teman. Jadi freelancer, full time freelancer itu sebenarnya susah-susah gampang sih ya. Enak banget ya jadi freelancer. Gak usah masuk kantor jam 7, pulang jam 5 gitu kan. Gak usah kerja 9 to 5. Tapi ternyata menjadi seorang full time freelancer itu gak segampang itu juga. Oke, nah di video kali ini aku bakal ceritain gimana sih keseharian seorang freelancer itu. Enaknya nge-freelance sih sudah pasti ya, kita bisa menentukan jam-jam kerja kita sendiri. Mau kerja pagi, kerja siang, sore, malam, tuh terserah kita banget. Jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita buat cepet-cepetan masuk kerja gitu kan. Dan kita juga nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah juga bisa ngerjain semuanya. Asalkan ada wifi dan juga ada peralatan yang kita butuhin di rumah. Tapi ternyata tuh selain ada enaknya juga ada nggak enaknya nih teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin nih pro dan kontranya nge-freelance, kekurangannya sih ada dua ya. Kalau misalnya kita mau bikin kategori, ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya nih biasanya kalau misalnya kita freelance tuh kan biasanya kerjanya di rumah. Nah pasti tuh bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul di orang-orang sekitar kita. Apa sih kerjanya? Kok di rumah terus? Kamu tuh kerjanya apa sih? Misalnya gitu ya. Mau jawab freelance tuh kalau di desa nggak banyak yang tahu, guys. Kalau misalnya kita mau jawab freelance tuh paling nggak bisa ngegambar gitu loh. Apa sih kerjaan freelance? Kalau kita ngomong aku gambar, kerjanya gambar. Kalau di desa pasti mikirnya emang gambar bisa menghasilkan uang gitu. Jadi susah banget mendefinisikannya. Jadi selama ini seringnya sih aku jawabnya kerja di penerbitan sebagai seorang visualis atau ilustrator yang bikin gambar-gambar gitu, yang memproduksi buku. Itu pun kadang-kadang kalau di desa ya nggak terlalu banyak yang paham tuh kalau penerbit itu apa sih. Bahkan aku pernah ditanyain, penerbit itu apa ya? Dia tuh ngapain ya? Apa kayak bikin LKS gitu? Bikin LKS atau buku paket buat sekolah misalnya. Jadi kalau di desa kayaknya kalau bikin buku itu nggak terlalu lumrah karena nggak terlalu banyak orang yang baca buku di desa gitu. Nggak tahu sih kalau buat teman-teman gimana ya pengalamannya. Nah jadinya kita selain dipertanyakan juga profesinya apa, dan juga kita juga susah jelasinnya kita tuh lagi ngapain sih gitu. Nah terus juga yang ketiga, supaya kita bisa dapat banyak klien, harus giat-giat mempromosikan diri sendiri, dan ini tuh adalah pekerjaan yang tidak mudah. Harus selalu up to date tren-tren di sosial media, harus selalu tahu kira-kira sosial media itu algoritmanya gimana. Itu kita harus nguasain semuanya supaya bisa membranding diri dan orang-orang bisa tahu kalau kita lagi jualan jasa sebagai seorang ilustrator atau jualan jasa sebagai seorang desainer dan visualis. Karena kalau misalnya kita nggak giat mempromosikan dan mengiklankan diri sendiri, jadinya nggak bakal ada klien yang tahu kita ada gitu. Nah, faktor selanjutnya, faktor minus dari pekerjaan ini adalah faktor internal yang sebenarnya nggak kalah menyedihkan ya. Jadi yang pertama tuh kerjaan kita tuh nggak menentu. Kadang-kadang kerjanya banyak sampai kita nggak bisa ngerjain sama sekali, sampai kesusahan bagi-bagi waktu. Tapi ada juga suatu saat dimana kita benar-benar kosong gitu ya, benar-benar kayak liburan lama gitu kan, walaupun mungkin lama-lama cuma seminggu 2 mingguan, habis itu kerja rodi lagi. Jadi kerjanya nggak menentu. Apalagi sebenarnya kalau misalnya kita disebut
plusnya adalah kita nggak usah kerja 9 to 5, tapi di sisi lain ya, itu adalah kelebihan juga kekurangan. Kita malah nggak punya jadwal tetap, bisa jadi kerjanya 24/7 gitu. Jadi seolah-olah kita kerjanya tiap hari, tiap jam. Kalau ada orang yang dia liburan, kita kerja. Kalau mereka liburan, kalau misalnya orang-orang di rumah tidur, kita kerja. Kalau misalnya kita tidur, orang lain pada kerja gitu. Jadi nggak menentu. Malam bisa jadi siang, siang jadi bisa jadi kayak berasa malam gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ini kita kaitkan dengan poin kedua, yaitu pola tidur yang nggak normal. Jadi ini ada concern yang bikin aku gelisah banget selama beberapa tahun ke belakang ya. Selama 4 tahun full time freelancing, itu aku ngerasa banget kalau hampir tiap bulan tuh pasti ada sakit-sakitnya gitu. Entah itu yang pilek gitu kan, atau kena covid, atau misalnya ya nggak fit aja. Jadi ngerasanya kayak nggak terlalu sehat karena banyak duduknya. Apalagi kalau misalnya kita udah seneng banget tuh sama pekerjaan itu, sampai akhirnya kita lupa makan, lupa ngapa-ngapain lah. Jadinya nggak olahraga sama sekali, jadinya cuma duduk aja di depan laptop atau komputer atau di iPad, yang bisa jadi durasinya itu antara 3-12 jam nonstop gitu. Kalau misalnya emang kita lagi deadline gitu kan. Nah, ini bisa ganggu kesehatan ya, apalagi kalau misalnya pola tidurnya udah nggak sama tiap harinya. Kalau misalnya kita mau lihat-lihat tuh ya, dari banyak penelitian, terus juga saran-saran kesehatan dari pakar gitu, punya pola tidur yang sama tiap harinya tuh kan bisa menunjang kesehatan ya, bisa menunjang mood juga keesokan harinya. Mood juga jadi bisa lebih baik, nggak gampang stres, nggak gampang marah, karena pola tidurnya itu teratur. Nah, kalau misalnya kita nge-freelance, bisa jadi nggak punya pola tidur yang teratur itu tadi. Juga mungkin nama-nama penyakit ambeien gitu kan, terus penyakit apalagi ya, banyak lah. Mungkin juga asam lambung. Jadi tuh banyak banget kontranya, dan ini nggak cuma buat kerja freelance ya, mungkin kerjaan lain juga bakal ada plus minusnya. Yang salah satunya adalah pola tidur dan kesehatan ini yang menurutku harus diimbangi dengan olahraga gitu. Nah, teman-teman, untuk bisa bagi-bagi waktu ya, kita bisa bikin jadwal yang teratur, yang tetap. Itu sebenarnya adalah salah satu dari menunaikan kewajiban yang Allah berikan pada kita. Jadi nggak cuma sekedar kita itu, oh iya besok aku ada deadline ini dan ngerjain ini, tapi juga harus merencanakan jadwal supaya punya waktu luang untuk olahraga, which is itu yang sekarang mau aku usahain juga supaya sehat. Ya, emang harus direncanain sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ghadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang yang berbuat atau memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk lighadin, untuk esok hari. Dan lalu bertakwalah pada Allah, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bahasan mengenai manajemen waktu ini bakal kita ulas di video yang lain ya. Teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Nah, terus di poin selanjutnya adalah yang ketiga, penghasilannya tentu saja tidak menentu ya teman-teman. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit gitu kan. Tergantung dari seberapa banyak pekerjaan yang masuk ke kita dan seberapa banyak yang kita kerjain hari itu juga, waktu itu gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada yang mengusahakan passive income, kayak misalnya kita micro stocking, bikin stok-stok gambar yang bisa dijual online, atau juga buka Fiverr. Nggak apa-apa sih, yang ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk membuat perencanaan keuangan. Sebagaimana di dalam hadis itu kita disuruh untuk membuat perencanaan pengeluaran yang mana
rumusnya itu adalah 1/3 dikali 3. Sepertiganya itu adalah 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk investasi, dan 1/3 untuk konsumsi gitu ya. Nah, ini juga bakal kita ulas lagi dalam video yang lain yang bisa teman-teman tonton di link di pojok kanan atas, tinggal diklik aja ya. Jadi penghasilan yang tidak menentu ini harus kita akalin gitu ya, bagaimana supaya tiap bulannya kita punya pengeluaran yang sama dengan pemasukan yang sama. Jadi ada perencanaan yang perlu kita lakukan supaya kita meskipun pendapatannya naik turun, tapi pengeluaran yang kita keluarin itu tetap sama dan stabil. Jadi harus ada perencanaan. Nah, faktor yang keempat adalah kesepian ya. Kesepian banget ya, karena kalau misalnya kita lagi kerja terus suntuk, nggak ada yang bisa diajak ngobrol karena kita sendirian kerjanya di rumah. Atau ketika misalnya kita udah berhasil nih menerbitkan buku atau misalnya berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan, itu juga nggak ada yang bisa kita ajak ngobrol gitu kan, karena ya kita kerjanya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita memang bisa keluar rumah dan ada working space di kabupaten kita atau tempat kita tinggal, mungkin di Surabaya, di Jakarta, atau di kota-kota besar yang lain. Kita sering menemukan ada working space ya, karena untuk menjadi seorang freelancer di kota besar tuh sekarang kayak nggak begitu asing gitu. Tapi kalau di desa nih, kayak di desaku ya, yang freelance aja itu apa itu nggak banyak yang ngerti. Mencari working space sekarang tuh susah banget. Jadi kalau misalnya di kabupaten tempat aku tinggal nih, baru ada working space kurang lebih selama 1 tahun terakhir. Selama 4 tahun nge-freelance tuh baru ada 1 working space yang itu baru berdiri 1 tahun terakhir. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman. Dan working space-nya tuh juga nggak kayak ketemu banyak orang yang juga sama-sama nge-freelance terus kumpul bareng dan bisa kenalan. Nggak ada komunitas semacam itu. Jadi untuk bikin komunitas sendiri, untuk bisa cari teman-teman yang senasib sepenanggungan, itu adalah sebuah PR ya, supaya kita nggak ngerasa sendirian dan kesepian. Alhamdulillahnya sih di luar pekerjaan nge-freelance ini aku ada komunitas gitu ya, komunitas pengajian dan komunitas pengajian yang itu ketemu orang baru tiap hari gitu kan. Walaupun nggak tiap hari ya, tiap minggu lah kita selalu ketemu. Jadi nggak terlalu merasa sepi gitu kan. Tapi tetap aja yang namanya nge-freelance, kita nggak punya teman kantor, nggak punya tempat untuk berbagi dan berkeluh kesah, apalagi gibahin bos gitu kan. Bos aja nggak punya, apalagi teman gibah gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah itu sih ada plusnya, kita nggak berdosa, nggak ada berdosa gibah. Minusnya ya itu tadi, kita nggak bisa mengeluarkan kebutuhan 10.000 kata per hari ya kalau perempuan sih ya. Jadi kerasanya kayak kadang-kadang aku jadi susah ngomong gitu. Padahal ya gitu karena emang nggak pernah ngomong secara aktif. Ketika kerja kan memang yang gerak tuh tangan ya, karena itu tadi kita nggak ada kebutuhan untuk ngomong. Jadinya memang harus ada lah komunitas. Nah teman-teman coba kelas terutama ya, kita bakal ada, dan sekarang juga ada sih, grup alumni untuk teman-teman yang sudah pernah ikutan kelas di kita, dan kita bikin grup itu di Telegram. Di grup ini kita bisa saling sharing-sharing teman-teman, dan juga ada berbagi informasi tentang dunia desain dan ilustrasi. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen gabung di sini bisa klik ya di description box, kita sudah taruh linknya untuk masuk ke grup alumni coba-coba kelas gitu. Setelah bahas tentang kekurangan dari kerjaan freelance ini, kita bahas juga kelebihannya ya. Yang pertama, kita bisa atur waktu yang fleksibel. Ini bisa jadi pro dan kontra sih. Seperti dua mata koin ya, dua sisi mata koin. Ada plusnya, ada minusnya juga. Minusnya tadi udah kita bahas, kalau itu bisa ganggu pola tidur, bisa terganggu, kesehatan juga bisa terganggu. Tapi plusnya adalah kita bisa atur waktu sesuai dengan yang kita pengen gitu kan, fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin jadwal di luar pekerjaan, kayak misalnya kumpul keluarga gitu dan lain-lain dan sebagainya. Jadi kita bisa ngukur diri dan bisa mengajukan cuti pada diri sendiri sesuai dengan
jadwal yang kita mau dan kita inginkan gitu. Jadi lebih fleksibel aja sih. Yang kedua, kalau misalnya kita seorang freelancer yang tinggalnya di desa, itu ada kelebihan sendiri ya teman-teman. Gajinya bisa UMR luar kota, tapi kita pengeluarannya itu sesuai dengan UMR desa. Jadi lebih enak lah ya, kita nggak perlu mikir-mikir tentang akomodasi yang terlalu sulit gitu ya. Kalau di kota tuh macetnya, terus trafiknya gitu kan, dan lain-lain dan sebagainya, yang itu bikin stres banget. Tapi kalau di desa kita bisa menikmati alam. Kalau misalnya teman-teman dengar tadi tuh, kita bisa dengerin suara-suara jangkrik gitu ya, suara-suara gergaji mesin yang khas desa gitu, dan lain-lain dan sebagainya, itu nggak bisa kita temuin di kota. Jadi banyak yang bisa kita beli dengan gaji kita gitu ya. Apalagi kalau di desa tuh pasti harga-harga bahan pokoknya tuh lebih rendah daripada di kota-kota besar gitu. Nah, poin yang ketiga adalah kita jadi punya banyak waktu untuk keluarga. Apalagi kalau misalnya kita kerjanya dari rumah. Jadi meskipun mungkin nggak selalu bersama gitu ya dengan quality time, tapi setidaknya sosok kita tuh tetap ada gitu ya, bisa terlihat di dalam rumah. Kerja atau duduk tuh kita tetap bisa kelihatan apa yang dilakukan oleh orang-orang di rumah, aktivitas mereka tuh lagi apa sih, dan lain-lain dan sebagainya. Walaupun mungkin kadang kalau ada tamu kita jadi keganggu kerjanya, atau misalnya kalau ada saudara datang tuh malah kita jadi nggak bisa kerja gitu kan, karena harus kalau di Jawa namanya jagongi gitu ya, harus menerima tamu dengan nemenin ngobrol gitu, dan nemenin makan dan lain-lain. Tapi banyak waktu untuk keluarga itu pasti sih. Ya, sekian dari aku ya, berbagi tentang keseharian menjadi seorang full time freelancer di desa. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Dadah.